Penumpang panik, pria bakar meja bandara di Italia. Badai Erin akibatkan banjir di Amerika Serikat. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Ya, kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Seorang pria membakar meja check-in di bandara sibuk di Italia. Hal ini mengakibatkan penumpang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sebuah bandara besar dan ramai penumpang di Italia terpaksa ditutup sebagian terminalnya usai seorang pria dilaporkan membakar meja check-in. Melihat video pendek diunggah The Independent Jumat 22 Agustus 2025 menunjukkan para penumpang melarikan diri dari api dengan koper mereka. Sementara asap tebal memenuhi Terminal 1 Bandara Milan Malpensa, mereka terpaksa antri di luar, sementara tim darurat berusaha memadamkan api. Asosiasi Bandara Lombardi melaporkan situasi terkendali usai menangkap pria membakar dan menghancurkan beberapa meja check-in. Mereka memperingatkan kemungkinan penundaan dan pembatalan penerbangan di bandara wisata populer di kalangan wisatawan Inggris. Petugas Polaria menyelidiki insiden tersebut. Pesawat kecil terjatuh di lepas pantai di Carolina Utara, Amerika Serikat. Pilot berhasil diselamatkan. Pesawat kecil bermesin tunggal terjatuh ke air di lepas pantai Pulau Oak, Carolina Utara, Amerika Serikat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Pilotnya berhasil diselamatkan. Mengutip BBC News, Kamis 21 Agustus 2025, dilaporkan pesawat tersebut adalah pesawat kecil bermesin tunggal Jabiru J230 dan hanya pilot yang berada di dalamnya. Demikian disampaikan VAA. Pihak berwenang mengatakan pilot tersebut mendapat perawatan medis karena menderita luka namun tidak mengancam nyawa. Penyelidikan lebih lanjut sudah diserahkan kepada VAA. Pemirsa, Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik. Dalam 2 hari, 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas kesehatan setempat. Pelanggar dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Singapura makin ketat melarang penggunaan vape atau rokok elektrik dan akan memperlakukan vaping sebagai masalah narkoba atau drug issue. Pembelian, kepemilikan, dan penggunaan vape dilarang di Singapura berdasarkan Undang-Undang Tembakau, tepatnya pengendalian iklan dan penjualan. Bagi pelanggar bisa dikenai denda hingga $2.000 Singapura atau sekitar 25 juta rupiah. Selama 2 hari pada 19 dan 20 Agustus ada 18 orang ditangkap menggunakan vape oleh petugas otoritas ilmu kesehatan dalam operasi penegakan hukum di Raffles Place dan Haji Lane, Singapura. Pengguna vape dikenakan denda di tempat oleh petugas berpakaian sipil. 82 vape dan komponen terkait disita. Pengetatan aturan dilakukan negara tetangga Indonesia ini lantaran semakin banyak generasi muda Singapura diam-diam mengkonsumsi dan membeli vape secara ilegal. Ya pemirsa, sebuah kereta di Norwegia pernah berhenti mendadak di tengah perjalanan. Alasannya di luar prediksi. Laju kereta terhenti karena jam kerja masinis sudah selesai. Ada kejadian menarik di Norwegia. Sebuah kereta mendadak berhenti di tengah perjalanan. Para penumpang harus menunggu hingga masinis baru datang menggantikannya.
Kejadian unik ini terjadi karena hukum ketenagakerjaan di Norwegia sangat ketat dan melindungi jam kerja para karyawan. Meski terdengar ekstrim, aturan ini menunjukkan betapa serius Norwegia menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bahkan profesi seperti masinis mendapatkan perlindungan yang sama. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Banjir melanda Carolina Utara, Amerika Serikat. Rekaman drone memperlihatkan rumah-rumah mewah dikunjungi air banjir. Jalanan tertutup air. Badai Erin menghantam Outer Banks, Carolina Utara, Amerika Serikat. Sejumlah wilayah di pesisir Virginia, pantai Atlantik Tengah, dilanda banjir akhir pekan lalu. Melihat video pendek diunggah Flow News Jumat 22 Agustus 2025, terlihat air banjir mendatangi rumah-rumah mewah. Nampak sepanjang jalan tertutup air banjir. Rekaman drone memperlihatkan gelombang pasang akibat badai Erin mengguncang rumah-rumah di sepanjang Outer Banks, Carolina Utara. Penduduk setempat dievakuasi, bagi wisatawan, liburan terganggu, penerbangan dibatalkan, dan hotel serta objek wisata ditutup. Sementara itu, hujan dengan intensitas deras melanda Mumbai, India. Sejumlah kendaraan mogok di jalan, akibatnya aktivitas lumpuh total. Hujan dengan intensitas tinggi melanda Mumbai, India. Akibatnya transportasi terganggu, lumpuh tak bergerak. Sejumlah kendaraan mogok di tengah banjir setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa. Melihat unggahan NDTV, Kamis 21 Agustus 2025 menunjukkan sebuah bus terendam banjir. Para pengendara mendorong kendaraan mereka melewati jalan terendam banjir di luar stasiun kereta Kurla. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan. Selain itu, kereta monorail mengalami gangguan di Mumbai di tengah hujan deras. Hampir 100 penumpang terlantar selama lebih dari 1 jam. Dilaporkan, Mumbai dilanda hujan dengan curah lebih dari 500 mm dalam waktu hampir 80 jam. Pemirsa, ada momen langka di Amerika Serikat, tepatnya di Carolina Selatan. Dilaporkan seekor buaya dan sejumlah hiu berenang berdampingan. Ada peristiwa langka terjadi di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Dikutip dari Fox News Jumat 22 Agustus 2025, video pendek menampilkan sejumlah hiu dan seekor buaya berenang berdampingan di perairan yang sama. Momen ini direkam warga dan dibagikan di media sosial. Peristiwa unik ini menjadi tontonan masyarakat. Seperti yang diketahui, hiu dan buaya merupakan dua predator yang sering bersaing mendapatkan mangsa yang sama. Terkadang secara bersamaan, keduanya mencari sisa bangkai paus. Keduanya termasuk predator paling menakutkan di alam, berkuasa hampir tanpa tandingan di puncak rantai makanan masing-masing. Pemirsa, jangan kemana-mana untuk informasi berita lainnya. Kami akan kembali usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebuah pusat riset baru di Amerika Serikat meneliti berbagai sains di balik produksi dan konsumsi kopi sambil menekan faktor keberlanjutan. Penelitian seperti ini relatif ketinggalan di Amerika Serikat, meski kopi merupakan salah satu minuman yang paling luas dikonsumsi di Amerika dan negara lainnya. Selengkapnya untuk Anda. University of California di Davis atau UC Davis membuka pusat penelitian kopi UC Davis Coffee Center. For many years, coffee has been understudied academically, not just at UC Davis, but around the country. And given how important coffee is to our culture, to our economy, to our society, coffee needs academic study. Mahasiswa meneliti biji kopi sebelum dipanen hingga setelah dipanggang. A lot of people here think of, making coffee. You pour hot water over a brown powder. How hard can that be? Kenyataannya, proses membuat kopi lebih rumit dari perkiraan banyak orang. Most people tend to think that I'm kind of like a barista-ish. I know how to make a cup of coffee, but they don't really understand how much science and engineering and how much innovation is needed in the coffee industry. Pusat studi kopi ini berawal dari sebuah mata kuliah populer yang kemudian berkembang menjadi pusat riset multidisipliner. Kylie adalah mahasiswa serata 1 ilmu teknik rekayasa kimia. When people taste the coffee, we like to determine if the sensory notes in it. So if it's a little sour, if it's a little earthy, if it tastes a little burnt, and we use that to determine the flavor profile. Laudia adalah seorang mahasiswa doktoral di bidang ilmu kinetika. I want to use science or chemistry or engineering to be able to control how your roasted beans are going to come out of the roaster. So we could control things like its acidity level. Dibandingkan riset seputar anggur misalnya, studi soal kopi di Amerika Serikat relatif tertinggal. UC Davis sebelumnya juga memiliki pusat penelitian anggur selain juga bir dan teh. Here's the size of the wine economy. Here's the size of the coffee economy in the United States. But then when you look at the academic investment, there's a lot for wine. There's a whole department here of wine. Historically, nothing for coffee. And so that's what we're trying to change. We're trying to elevate coffee and make it a topic of academic research and an academic talent pipeline to help support the industry and help support what's arguably the world's most important beverage. Menurut data National Coffee Association, sebuah asosiasi yang mewakili produsen kopi dan industri terkait, industri kopi di Amerika Serikat mempekerjakan sedikitnya 2,2 juta orang dan menyumbang sekitar $350 miliar ke ekonomi AS setiap tahunnya. Survei terkini oleh asosiasi yang sama menyebutkan bahwa 67% warga dewasa Amerika minum kopi setiap harinya. Ini peningkatan signifikan dibandingkan survei 20 tahun sebelumnya yang menunjukkan tak sampai separuh mengaku demikian. Dengan hasil survei ini, maka asosiasi ini mengklaim kopi adalah minuman yang paling sering diminum warga Amerika, bahkan melebihi air minum. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pemirsa, ikan kalengan yang dulu sering dianggap remeh di Amerika Serikat belakangan menjadi populer di antara konsumen yang sadar gizi dan sadar lingkungan dan juga mencari santapan yang mudah disiapkan. Mengapa bisa terjadi perubahan begitu signifikan dalam hanya beberapa tahun? Selengkapnya untuk Anda. Sebuah bar di San Francisco, negara bagian California, menawarkan beragam pilihan makanan untuk dinikmati sambil minum. Salah satunya ikan kaleng, tinggal dibuka dan disajikan kepada pelanggan. We are operating as a bar without a kitchen license, so one of the great easy solutions to that conundrum is definitely the tinned fish idea. This is a concept that's been around in Europe for hundreds of years, but is really new here in the U.S. Definitely here in the U.S., we've always had this idea that tinned fish is not an elegant food, and a lot of that is because what we were getting here in the supermarkets was kind of just smelly, not super great quality, not being fished sustainably, which are all really important things. Tapi belakangan ikan kaleng jadi tren baru yang ikut dipopulerkan media sosial, khususnya TikTok. Banyak warga Amerika selama terkungkung dalam rumah saat darurat pandemi juga mencari ide baru untuk memanfaatkan isi dapur. I think the trend is here to stay, and I think the more and more people discover it and realize how much variety is out there, it's just getting stronger and stronger, and even more so, there are more domestic producers coming up now as well, and so I think that's a sign that the cultural shift is happening and it's going to be here to stay for a while.
Salah satu produsen terbaru asal Amerika Serikat adalah Fishwife, didirikan pengusaha yang pernah tinggal di Spanyol dan Portugal. From our first year in business in 2021 to our second year, the business grew 250%, and this year we're on track to grow 150%. Becca sendiri mencari pemasok yang bisa menyediakan ikan yang ditangkap secara berkelanjutan, antara lain tuna yang dipancing bukan dijala, sehingga meminimalisasi terbunuhnya hiu, penyu, dan satwa lain yang sering tersangkut dalam penangkapan ikan secara komersial. Tin fish really does sort of sit at the nexus of all of the growing consumer trends. So, interest in ready-to-eat meals, interest in, very healthy meals, high protein, and interest in sustainability. So those are all rapidly ascendant consumer trends, and tin fish really speaks to all of them. Bagi Maria Finn, seorang koki dan pakar kuliner, sudah waktunya bagi ikan kaleng diakui sebagai makanan lezat, bergizi, dan juga ramah lingkungan. It's a really great way to eat dynamically, sustainably, and they quite frankly, they look good on a little charcuterie platter. So we can thank some of the high-end restaurants for that. It's better for the ocean, and it's also going to be better for your health. You're going to have fewer contaminants. Minat terhadap ikan dalam kaleng di Amerika Serikat meningkat tajam belakangan ini, terutama di antara konsumen muda. Penjualan totalnya menurut konsultan Circana meningkat dari $2,3 miliar pada 2018 ke $2,7 miliar lebih pada 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.